Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rofiuna Latifah dari kelas 7B. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis instrumen tes dalam bimbingan dan konseling. Instrumen tes yang pertama ini tes IQ. Mungkin teman-teman pernah dengar. Tes IQ ini merupakan alat ukur yang biasanya digunakan untuk mengetahui tingkat intelijensi anak berdasarkan serangkaian alat ukur yang telah distandarisasi. Semakin tinggi nilai dari hasil tes IQ ini, maka kecerdasan anak dianggap semakin baik. Bahkan anak tersebut bisa mendapatkan predikat sebagai anak yang berpotensi tinggi atau gifted children. Yang kedua, ada tes kepribadian. Tes kepribadian ini biasanya digunakan untuk mengetahui kepribadian seseorang yang biasanya itu cenderung ditutupi gitu atau tidak disadari. Nah, banyak sekali jenis-jenis tes kepribadian ini, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Nah, kemudian yang ketiga ada tes minat dan bakat. Tes ini biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan individu dalam berkreasi. Biasanya tes ini menggunakan jenis tes DAT atau Differential Aptitude Test dengan perangkat verbal, numerikal, berpikir abstrak, berpikir mekanik, kecepatan, dan ketelitian klerikal. Tes ini membantu individu untuk mengembangkan potensi yang ada di dirinya yang ingin dia kembangkan. Misalkan untuk orang-orang yang hobi bernyanyi, suka bernyanyi dan memiliki suara yang bagus, nah itu bisa menggunakan tes minat dan bakat ini. Jadi bakat seseorang itu bisa dilatih atau dikembangkan melalui tes ini. Dan yang keempat atau yang terakhir ada tes prestasi. Tes prestasi ini biasanya digunakan untuk mengukur pengetahuan atau keterampilan dari seorang individu pada suatu materi yang sudah mereka pelajari atau diajarkan gitu. Hingga dalam tes ini dapat diidentifikasi kelemahan dan kelebihan seorang individu pada materi tersebut. Nah, tes prestasi ini sering sekali digunakan di sekolah-sekolah atau maupun di lembaga-lembaga, atau misalkan orang-orang yang ingin masuk universitas atau perguruan tinggi, atau mungkin dari sekolah menengah pertama sampai menengah atas itu adanya tes prestasi, di mana di sini tuh untuk mengukur siswa-siswa atau calon-calon mahasiswa yang ingin sekolah di sana untuk diketahui prestasinya, dari mana kelebihan dan kekurangannya, seperti itu. Nah, tadi tentang jenis-jenis instrumen tes dalam bimbingan konseling. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.